Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yusni Indah Nugrahani dengan NIM 1908101083 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas C semester 5. Kali ini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 6 mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh Bapak Ahmad Zaini, yang mana saya akan membahas tentang pengertian internet, fungsi dari internet, dan juga konsep dasar dari internet. Yang pertama, membahas tentang pengertian internet. Di zaman sekarang seperti ini, siapa yang tidak mengenal internet? Karena telah banyak sekali pengguna internet, mulai dari anak kecil, remaja, sampai orang dewasa. Pengertian internet sendiri adalah kumpulan atau jaringan dari komputer yang ada di seluruh dunia. Internet atau interconnection networking secara harfiah ialah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Menurut Lani Sidarta, ia mengatakan bahwa internet adalah suatu interkoneksi sebuah jaringan komputer yang dapat memberikan layanan informasi secara lengkap. Dan internet terbukti bahwa dilihat dari berbagai media maya yang dapat menjadi rekan bisnis, politik, sampai hiburan. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek yang disebut dengan ARPANET, yang dimana mereka mendemonstrasikan sebagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon. Tujuan awal dibangunnya proyek ini adalah untuk keperluan militer, di mana membuat sistem-sistem jaringan komputer yang dapat menghubungkan komputer lainnya di daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan militer. Pembahasan yang kedua yaitu tentang fungsi internet. Kenji kita menyebutkan setidaknya ada 6 fungsi internet yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, fungsi sebagai alat komunikasi. Yang dimaksud sebagai alat komunikasi di sini adalah berupa email atau berdiskusi melalui chatting maupun mailing list. Yang kedua, fungsi sebagai akses informasi. Di dalam internet kita bisa banyak sekali mengakses informasi, mulai informasi hiburan, pendidikan, sosial, dan yang lainnya. Yang ketiga, fungsi pendidikan dan pembelajaran. Perkembangan teknologi sudah sangat pesat sekali hingga sampai kepada ranah pendidikan, di mana para pendidik dan juga para peserta didik dapat mengakses berbagai referensi dari internet. Yang keempat, sebagai fungsi tambahan. Sekalipun fungsi ini hanyalah bersifat opsional, para peserta didik yang memanfaatkannya tentu akan memiliki tambahan pengetahuan dan wawasan yang sangat luas. Yang kelima, fungsi sebagai pelengkap. Apabila materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima oleh peserta didik di dalam kelas, sebagai komponen berarti materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk menjadi materi reinforcement yang bersifat remedial bagi peserta didik di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional atau tatap muka. Yang terakhir ada fungsi pengganti. Beberapa perguruan tinggi di negara-negara maju memberikan beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran kepada peserta didik. Tujuannya adalah untuk membantu mempermudah peserta didik mengelola kegiatan pembelajaran sehingga peserta didik dapat menyesuaikan waktu dan aktivitas lainnya dengan kegiatan pembelajaran. Pembahasan yang terakhir adalah konsep dasar internet. Pada dasarnya, internet memiliki 3 konsep dasar, yaitu URL, protokol transfer, dan DNS. Internet sendiri adalah sebuah sistem komunikasi yang global untuk menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Setiap komputer dan jaringan berhubungan secara langsung ke beberapa jalur utama yang disebut Internet Backbone.
Nah, cukup sekian dan sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon maaf jika terdapat salah dalam pelafalan kalimatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.